Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang bisa terus berbagi dalam bentuk video, dan senang selalu bisa mengedukasi. Dan semoga apa yang saya sampaikan, edukasi-edukasi yang Anda dengarkan itu membawa dampak yang baik, membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semua yang mendengarkan saya baik secara langsung maupun yang nonton siaran ulangnya nanti, Allah berikan kesehatan, Allah berikan ketenangan, dan Allah berikan kelancaran dalam rezeki dan kelancaran dalam usaha. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa buat kamu yang barusan mampir di channel ini, yang barusan nongkrong, diklik dulu tombol subscribe-nya, bantu channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa juga di like kalau kamu suka sama videonya. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke seluruh kerabat kamu, berbagi manfaat kita. Untuk terkait kelas, saya adakan seminar luka batin, ya, seminar healing, penyembuhan tentang luka batin pada tanggal 21 Oktober. Segera daftarkan diri kamu, kita akan kupas kenapa sih luka batin itu ada dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu atau klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk seminar offline-nya di Surabaya tanggal 15 Oktober masih dibuka pendaftarannya. Segera daftarkan diri kamu, saya hadir di Surabaya. Kita akan kupas semua keilmuannya, kemudian akan banyak ada terapi di sana, terapi untuk penyembuhan, kemudian juga terapi program kaya, program magnet uang, dan program cinta pastinya. Segera daftarkan diri kamu, ikut andil dalam sebuah perubahan di sana dengan keilmuannya. Baik teman-teman, sekarang saya akan teruskan pembahasan di video sebelumnya, yaitu mengenai sugesti, seberapa besar pengaruh sugesti dan apakah benar hidup kita ini dipengaruhi oleh sugesti. Kalau pertanyaan simpelnya seperti itu, jawaban sederhananya saya jawab iya. Semua kehidupan kita, semua yang kita alami hari ini tidak lain tidak bukan disebabkan oleh sugesti yang ada di dalam diri kita. Nah, saya akan jelaskan secara bertahap ya, biar pada paham semuanya. Kamu yang mengalami hari ini kesulitan, mengalami banyak hutang, kemudian mengalami kesulitan dalam mendapatkan rezeki, kemudian kesulitan dalam percintaan, kesulitan, intinya semuanya kesulitan lah. Itu disebabkan oleh sugesti yang ada di dalam bawah sadarmu. Sadar tidak sadar yang terjadi adalah seperti itu. Nah, sugesti ini apa sih sebenarnya? Sugesti itu informasi. Oke. Sugesti itu bisa kita artikan sebuah keyakinan. Kemudian sugesti itu berangkatnya dari kata yang paling sering kita dengar. Lagi-lagi bicara kata ini. Tetapi luasnya begini. Sugesti itu bisa kita dapat dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Simpelnya begitu sih. Jadi dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, yang sering, yang berulang. Yang kita dapat juga informasinya bisa dari orang-orang yang memiliki otoritas. Hampir semua tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang percintaan itu disebabkan oleh sugesti yang selama ini kita yakini di dalam bawah sadar, di dalam hati. Nah, uniknya bawah sadar itu tidak bisa menerima kata tidak dan jangan. Yang diterima adalah predikatnya, kata kerja, kata benda, kata sifat. Itu yang masuk ke dalam bawah sadar. Jadi kita ini dikuasai oleh sugesti. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi sugesti-sugesti negatif sehingga hari ini kita banyak mengalami hal-hal negatif. Kita pakai logika sederhana ya. Logika sederhana, kalau ada satu ruang tempat penyimpanan, kalau itu penuh, berarti kita perlu ambil sebagian atau kita buang semuanya, lalu kita masukkan lagi barang-barang yang kita butuhkan. Nah, selama ini katakanlah sugesti-sugesti negatif adalah sampah di dalam bawah sadar kita. Karena itu negatif, saya berikan bahasa yaitu sampah.
Kalau itu saya definisikan sampah, maka harusnya kita buang, kemudian kita masukkan sesuatu yang penting-penting saja dan menguntungkan untuk kita dan bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Contoh misalkan, selama ini sugesti yang mengendap di dalam bawah sadarmu adalah kesulitan-kesulitan itu sendiri. Contoh juga, misalkan sugesti yang ada di dalam bawah sadarmu adalah sugesti kesedihan, sugesti keterpurukan. Itu yang terjadi saat ini. Maka kita harus mengganti sugesti tersebut dengan sugesti yang positif, yang kamu inginkan saja. Katakanlah sugestinya adalah uang mudah datang kepada saya. Hidup saya selalu mudah, urusan-urusan yang saya tangani selalu terselesaikan dengan baik. Itu contoh sugesti yang positif. Nah, sekarang saya mau jelaskan lebih luas lagi tentang sugesti tersebut ya. Gini, selama ini kita selalu bingung bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana caranya agar sugesti tersebut itu bisa tergantikan. Karena selama ini masih dominan sugesti yang negatif. Kalau kamu tanya solusinya bagaimana, memang tidak semua orang bisa mengatasinya sendiri. Ada pakem-pakemnya lah istilahnya. Ada ruang-ruangnya di mana kita tidak bisa melakukannya sendiri atau mendapatkan penyembuhan sendiri. Kita harus datang kepada ahlinya. Salah satunya yaitu dengan audio, dengan terapi maksudnya. Nah, terapi itu bisa bertemu secara langsung, bisa juga hanya dengan mendengarkan audio. Efektif yang mana? Ya, kalau saya boleh jujur, efektifnya ketemu dengan praktisinya atau hipnoterapisnya. Karena kamu akan mendapatkan dua. Yang pertama adalah kamu bertemu dengan orang yang kamu anggap bisa menyembuhkan. Itu ranah otoritas sebenarnya. Kemudian yang kedua, kamu akan mendapatkan penjelasan secara gamblang terhadap penyakit yang kita endap atau sugesti-sugesti negatif yang terendap di dalam bawah sadar. Itu pentingnya seorang hipnoterapi. Tetap kalau pertanyaannya lebih bagus mana antara dengarkan audio dengan bertemu terapisnya, tetap ketemu terapisnya. Tetapi kan kadang-kadang ada kendala kita untuk bertemu dengan terapisnya. Mungkin kendala biaya dan lain-lain. Maka untuk mengatasi atau menangani secara berkala, yaitu audio berkala ya, tetap butuh waktu. Setiap kejadian negatif itu terbangun karena ada habit di masa lalu yang negatif. Note, tolong digarisbawahi ini. Jadi habit itu juga harus kita rubah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya merubah habit? Dengan kamu mendengarkan audio program bawah sadar atau audio program keberlimpahan, itu mungkin di awal kamu akan ngerasa tidak nyaman di awal. Itu kenapa mendengarkan atau membangun sebuah habit itu ada memang waktunya ya. Waktunya adalah bisa 21 hari, bisa 30 hari, bisa maksimal 90 hari. Itu yang akan merubah karakter kita atau merubah habit kita. Nah, begini, kalau misalkan kita bicara atau kita masuk pada konteks audio ya. Audio itu kan sifatnya didengarkan ya. Bagaimana pola kerja dari audio sehingga merubah sugesti kita? Kalau kamu mau cepet ya dengarkannya rutin sesering mungkin. Jangan tanya berapa kalinya, kalau bisa sepanjang hari. Katakanlah begini, kamu ada aktivitas kayak kamu membaca buku atau kamu beraktivitas membenahin apa, ngebengkelin motor, atau mungkin kamu sedang menulis. Tidak ada salahnya kamu mendengarkan. Jadi kalau dari kacamata penjelasan saya dan hemat saya atau penilaian saya, tidak perlu juga terlalu formal mendengarkan audio itu, nggak seperti itu. Jadi tugasmu hanya mendengarkan saja. Itu pasti masuk ke dalam bawah sadar. Kamu maunya pastinya masuknya smooth ya, perlahan tapi pasti. Tidak arogan maksudnya. Arogan oleh keinginanmu, mau dengerin sekarang juga harus berhasil, nggak bisa seperti itu. Yang paling bagus adalah masuk ke dalam bawah sadar itu secara perlahan. Karena ada salah satu peserta saya yang bereksperimen sepanjang harinya, karena memang bekerjanya itu di rumah ya, WFH. Itu dia sambil bekerja, sambil ngetik, sambil ngurusin kerjaan kantor. Tetapi yang dia dengarkan atau
yang dia setel untuk programnya adalah audio program ulang bawah sadar. Kebetulan yang dia setel hanya 2, yaitu audio syukur dengan audio magnet uang. Nah, audio syukur dengan audio magnet uang ini didengarkan secara berkala terus menerus sambil kerja. Nah, selama ini kan kita beranggapan bahwa kita harus mendengarkan secara konsentrasi, kemudian seperti meditasi dan lain-lain. Bagus, kalau itu bagus. Tetapi menurut saya tidak kalah bagusnya kalau setiap hari saja, setiap waktu kamu dengarkan sepoi-sepoi, yang penting kata-kata itu terdengar. Terkesan terabaikan tapi tidak diabaikan oleh bawah sadar, itu pasti masuk. Nah, ketika itu masuk dominan, itu bisa menjadi percepatan. Semakin sering kamu dengerin audio, kenyamanan kamu terhadap sugesti-sugesti yang positif itu semakin terasa. Kalau sudah nyaman, berarti kamu sudah menyepakati terhadap program tersebut. Katakanlah program keberlimpahan. Itu solusinya. Kenapa kok saya katakan solusi? Saya menggunakan prinsip satu, yaitu ketika kita sadar bahwa di dalam bawah sadar ini banyak program yang salah, yang tidak semestinya ada di dalam bawah sadar. Itu bisanya hanya diganti. Ketika yang dominan adalah yang positif, maka yang negatif perlahan akan hilang dengan sendirinya. Nah, tadi saya mau balik lagi tentang sampah ya. Sampah hati itu bisa mental block, bisa luka batin. Oke, ini manfaatnya sugesti ini. Ketika kamu sering mendengarkan kayak misalkan audio afirmasi, audio self talk misalkan, atau audio afirmasi aja deh. Audio afirmasi itu sangat bisa mengatasi mental blockmu, juga sangat bisa mengobati luka batinmu. Oke. Kalau kamu ngomongin tentang audio afirmasi positif ya, afirmasi keberlimpahan, itu diperuntukkan untuk mengikis mental block atau menghilangkan mental block. Kalau audio syukur itu bisa keduanya, mengikis mental block, menghilangkan mental block, juga menghilangkan luka batin. Karena semua permasalahan kita ini ada karena kita minim dalam bersyukur. Sehingga dengan mendengarkan audio syukur itu berpotensi untuk mengatasi keduanya, yang saya sebut dengan sampah hati tadi, sampah bawah sadar itu. Kalau sampah dibuang dong, karena baunya nggak enak. Ya, kalau sampah dibiarkan di dalam hati, keyakinan-keyakinan negatif, luka, kemudian penolakan terhadap keberlimpahan, itu baunya nggak enak. Bukan dicium oleh hidung ya, tetapi oleh pikiranmu atau oleh kejadian yang kamu rasakan hari ini. Hasilnya jadi nggak enak. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi yang terpenting itu adalah membenahi sugesti. Sugesti itu bisa berubah, bisa diatasi, yaitu dengan diganti dengan sugesti yang berbeda. Kalau negatif ganti dengan yang positif. Nah, sugesti ini bisa dalam bentuk atau penyelesaiannya dalam bentuk audio, yang namanya audio terapi pasti isinya sugesti ya. Tapi juga nggak bisa dianggap enteng-enteng banget loh sugesti, karena sugesti ini membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi audio itu pasti isinya tentang sugesti. Nah, untuk mendengarkan audio kamu harus tentukan dulu siapa yang menurut kamu nyaman dalam membuat audio. Makanya saya bilang nggak bisa ke saya saja, bisa ke orang-orang yang lainnya, misalkan kepada praktisi lainnya. Karena berguru, kemudian berilmu, kemudian penyembuhan, itu tergantung kenyamanan kamu kepada siapa. Kalaupun ada satu praktisi itu hebat tapi kamu nggak nyaman dengan dia, itu pun juga hasilnya tidak akan baik. Ya, hasilnya tidak akan baik karena di dalam bawah sadarmu sudah ada penolakan. Penolakan terhadap apa? Terhadap siapa yang menyembuhkan. Jadi dasarnya orang yang kamu anggap nyaman untuk didengar audionya, didengar kata-katanya, didengar suaranya. Ya, ada yang bilang katanya suara saya enak didengarkan. Tergantung juga. Karena banyak orang juga, atau ada beberapa orang yang menganggap suara saya tidak enak. Jadi enak atau tidak enak itu perspektif atau sudut pandang. Sekali lagi, konteksnya adalah bagaimana caranya kita mengganti sugesti yang negatif menjadi positif. Kemudian menyadari bahwa hidup ini ditentukan oleh sugesti apa yang paling dominan di dalam hati kita atau di dalam bawah sadar kita. Kemudian cara penanggulangannya yaitu dengan mengganti sugestinya.
Dan untuk mengganti sugesti itu ada dua cara mengatasinya, yaitu bisa datang kepada klinik terdekat, hipnoterapi, kemudian yang kedua dengan mendengarkan audio hipnoterapi juga. Cuma biasanya kalau ketemu hipnoterapi itu dapat dua, plusnya yaitu akan dibongkar kesadarannya. Kemudian juga akan mendapatkan terapinya walaupun tidak dalam bentuk audio tetapi secara langsung. Mungkin yang akan menjadi kendala adalah biayanya ya. Kemudian yang kedua dengan cara mendengarkan audio mungkin lebih efisien nih ya, lebih terjangkau untuk secara pembiayaan, tetapi hasilnya tidak bisa bim salah bim. Tapi kepastian untuk teratasi itu jauh lebih kelihatan ya, jauh lebih kelihatan. Kenapa? Karena didengarkan secara berulang, repetisi. Sesuatu yang didengarkan berulang itu akan menjadi sebuah keyakinan dan membentuk menjadi sebuah karakter sehingga memberikan dampak nasib kita hari ini. Ini logika banget secara keilmuannya. Jadi cuma butuh kesadaran aja sih. Karena sebelum praktek ilmunya tepatnya, maka kita bicara dulu tentang kesadaran. Seberapa sadar kamu dan sadarkah kamu bahwa ilmu itu penting dan bahagiamu itu penting. Semoga bermanfaat. Ini masih dalam bentuk edukasi, belum bimbingan untuk prakteknya seperti apa. Sadari dulu bahwa memahami ilmunya itu penting sebelum praktek. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.